Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menampilkan presentasi mengenai pendapatan nasional sebagai tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro Universitas Yarsi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok ini, yaitu saya sendiri, Amran Halim, lalu ada Dewina Sarikanti, dan Windy Amelia. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Data pendapatan nasional yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam satu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Manfaat dari pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut. Yang kedua, dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya. Yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Pada gambar ini diperlihatkan bagaimana siklus aliran pendapatan. Di sini ada 4 komponen, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan dunia internasional. Menurut siklusnya, setiap komponen ini saling berkaitan. Yang pertama, dari pemerintah dan rumah tangga. Di sini pemerintah memberikan gaji atau pembayaran bunga penghasilan non balas jasa. Lalu dari rumah tangga terdapat pajak yang diberikan kepada pemerintah. Dari pemerintah ke perusahaan, pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa, lalu perusahaan memberikan pajak terhadap pemerintah. Dari dunia internasional, yaitu terjadinya proses ekspor dan impor. 3 pasar utama. Tingkat harga ditentukan lewat mekanisme pasar yang dikelompokkan menjadi 3 pasar utama, yaitu pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lalu, pasar uang dan modal. Pasar uang adalah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah fisik uang, melainkan hak penggunaan uang. Metode perhitungan pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Pendekatan produksi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah seterusnya. Di sini nilai Y merupakan pendapatan nasional dengan Q merupakan jenis barang dan P adalah harga barang tersebut. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi upah gaji atau balas jasa pemilik tenaga kerja,
sewa atau balas jasa pemilik tanah, bunga atau balas jasa pemilik modal, dan keuntungan atau balas jasa pengusaha. Jadi, secara sistematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah I. P. Dengan Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan pendapatan dari upah, gaji atau lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Lalu yang terakhir adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pengeluaran, pada pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investment, G government expenditure, X ekspor, dan M nilai impor. Lalu ada PNB atau Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto adalah total nilai pendapatan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri, termasuk yang bekerja di luar negeri. Jadi contohnya nilai PNB Indonesia mencerminkan harga pasar semua barang atau jasa yang dihasilkan WNI, baik di dalam maupun di luar negeri, dan tidak menghitung produk barang dan jasa WNA yang berada di Indonesia. Adapun rumus PNB yaitu PDB ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Contohnya seorang tenaga kerja Jepang yang bekerja di Indonesia, maka pendapatannya akan dikalkulasikan dalam PNB Jepang, tetapi bukan bagian dari PDB Jepang karena penghasilan tersebut tidak dihasilkan di Jepang, tetapi di sisi lain pendapatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik sebagai TKI atau TKW, dan pekerja profesional lainnya termasuk dalam PNB atau GNP di Indonesia. Lalu yang kedua ada PDB atau produk domestik bruto. PDB itu total pendapatan yang dihasilkan oleh semua orang, baik warga negara sendiri ataupun warga negara asing dari semua barang dan jasa di dalam suatu negara. PDB mengukur nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri atau domestik tanpa membedakan negara atau kewarganegaraan. Jadi misalkan A merupakan warga negara itu, tapi bekerjanya di negara lain. Jadi pendapatannya tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Adapun rumus PDB yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Di negara berkembang biasanya nilai PDB lebih besar dari nilai PNB karena penanaman modal asing atau PMA lebih banyak dihasilkan daripada produk warga negaranya di luar negeri. Atas dasar itu, bagi negara berkembang lebih cenderung menggunakan PDB daripada PNB. Lalu ada PNB nominal dan real. Jadi PNB nominal itu mengukur nilai output pada harga yang berlaku selama periode produksi tersebut. Lalu PNB real mengukur nilai output yang diproduksi dalam satu periode berdasarkan harga konstan tahun tertentu atau tahun dasar yang ditentukan. PNB real menggambarkan terjadinya peningkatan produktivitas yang terjadi di suatu negara dengan mengabaikan tingkat inflasi yang berlangsung di negara tersebut. Lalu hubungan antara PNB nominal dan real yaitu PNB nominal meningkat lebih cepat dibandingkan PNB real, terlihat pada grafik yang ada pada gambar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh inflasi di mana harga barang dapat berubah sepanjang waktu. Sehingga meskipun jumlah produksinya tetap, tapi karena adanya perubahan harga, maka pendapatan nasional brutonya meningkat. Sedangkan perubahan produk nasional bruto real berubah karena adanya tiga hal, yaitu
Pertama, tersedianya jumlah sumber daya dalam suatu perekonomian. Kedua, pengerjaan dari sumber daya manusia untuk diproduksi. Dan yang ketiga, efisiensi dalam pengerjaan faktor produksi. Oke, lalu ada model pendapatan nasional di beberapa negara, yaitu pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Berbagai model dan pendekatan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menghitung pendapatan nasional, yang seringkali dibandingkan untuk analisis ekonomi global. Lalu, model pendapatan nasional dibagi menjadi dua, yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Ini mencakup total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya satu tahun PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan. Pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Lalu ada pendekatan pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa. Lalu ada pendekatan pendapatan, yaitu menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Lalu yang kedua ada produksi nasional bruto atau PNB. PNB memperhitungkan pendapatan yang diperoleh warga negara suatu negara baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pendapatan nasional, terutama bagi negara-negara dengan banyak warganya yang bekerja di luar negeri. Lalu yang ketiga ada SNA, System of National of Account. Sistem ini yang diperkenalkan oleh PBB memberikan kerangka kerja untuk menghitung pendapatan nasional dengan standar internasional. Versi terbaru adalah SNA 2008 yang digunakan oleh banyak negara sebagai acuan dalam menghitung PDB dan pendapatan nasional. Yang keempat ada model konvergensi pertumbuhan ekonomi, yaitu model ini menjelaskan bagaimana negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dapat tumbuh lebih cepat daripada negara-negara kaya, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara dalam konteks ASEAN. Misalnya, Indonesia dan Myanmar menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju seperti Brunei Darussalam. Oke, di sini ada berikut ada tabel-tabel perbandingan beberapa kategori pendapatan nasional berdasarkan klasifikasinya Bank Dunia. Yaitu pertama di sini ada kategori pendapatan, yaitu eh, ada negara maju, negara berkembang, negara terbelakang. Lalu di sininya ada contoh negaranya negara maju yaitu Brunei Darussalam. Terus lalu di sini ada pendapatan per kapitanya tinggi Brunei Darussalam. Lalu di sini juga ada negara berkembang yaitu Thailand dan Malaysia. Pendapatan per kapitanya itu dia menengah atas. Lalu negara terbelakang yaitu Indonesia dan Myanmar. Pendapatan per kapitanya itu menengah ke bawah. Lalu di sini ada perbedaan atau klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional, yaitu pertama, klasifikasi negara-negara berdasarkan pendapatan nasional atau PNB atau pendapatan nasional bruto sering digunakan untuk memetakan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional atau IMF menggunakan indikator ini untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam beberapa kategori ekonomi. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum yang digunakan. Yang pertama ada negara berpendapatan rendah, yaitu low income countries.
Negara-negara dalam kategori ini memiliki PNB per kapita yang rendah, biasanya di bawah ambang batas tertentu yang ditentukan oleh Bank Dunia. Pendapatan yang rendah ini seringkali berhubungan dengan tingginya tingkat kemiskinan, pendidikan yang kurang memadai, infrastruktur yang terbatas, dan akses terhadap layanan dasar yang masih minim. Di sini ada beberapa contohnya kayak karakteristik umum PNB per kapita kurang dari 1045 berdasarkan data 2021. Lalu yang kedua ada sektor utama ekonomi, pertanian, kegiatan subsisten, dan sektor informal. Di sini ada contoh negaranya yaitu ada Afghanistan, Mali, dan Mozambikui. Lalu yang kedua ada negara berpendapatan menengah rendah, lower middle income countries. Negara-negara ini memiliki PNB per kapita di atas negara berpendapatan rendah, tetapi masih di bawah tingkat yang dianggap mapan. Ekonomi mereka sedang dalam proses berkembang dengan sektor industri yang mulai tumbuh. Di sini karakteristik umumnya yaitu PNB per kapita antara 1046 hingga 4095. Lalu ada sektor ekonomi, kombinasi dari pertanian, manufaktur, dan jasa. Contohnya negaranya itu India, Vietnam, dan Kenya. Lalu yang ketiga ada negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries, yaitu negara-negara dalam kategori ini memiliki PNB per kapitanya yang lebih tinggi, menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan negara berpendapatan rendah atau menengah ke bawah. Infrastruktur dalam layanan publik umumnya lebih baik. Di sini ada karakteristik umumnya juga yaitu PNB per kapitanya antara 4.096 hingga 12.695. Lalu di sini ada sektor utama ekonomi manufaktur yang lebih maju, sektor jasa yang berkembang pesat. Yaitu contohnya ada negara Cina, Brazil, Afrika Selatan. Lalu yang keempat ada negara berpendapatan tinggi, high income countries, yaitu negara-negara berpendapatan tinggi memiliki standar hidup yang tinggi, layanan publik yang maju, dan infrastruktur yang sangat baik. Mereka seringkali merupakan negara maju dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan sektor yang mendominasi perekonomian. Karakteristiknya umumnya PNB per kapita lebih dari 12.696. Sektor utama ekonomi, sektor jasa seperti keuangan, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu di sini ada contohnya negaranya Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Klasifikasi berdasarkan tahap pembangunannya yaitu selain klasifikasi berdasarkan pendapatan nasional, ada pula klasifikasi berdasarkan tahap pembangunan ekonomi yaitu satu, negara-negara berkembang. Ini biasanya mencakup negara dengan pendapatan rendah hingga menengah di mana pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi infrastruktur dan layanan publik masih berkembang. Dua, negara-negara maju yaitu negara-negara ini telah mencapai tingkat pembangunannya yang tinggi dengan ekonomi yang mapan, infrastruktur canggih, dan kualitas hidup yang tinggi. Lalu di sini ada klasifikasinya memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana negara-negara berbeda dalam pendapatan, pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup sehingga kebijakan ekonomi yang lebih tepat biasanya diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. Di sini ada pendapatan nasional tinggi kontribusi terbesarnya pendapatan di setiap klasifikasinya, yaitu negara-negara pendapatan nasional tinggi umumnya memiliki kontribusi sektor ekonomi yang berbeda-beda dibandingkan negara-negara yang berada dalam kategori pendapatan rendah atau menengah. Kontribusi sektor terhadap pendapatan nasional juga mencerminkan struktur ekonomi suatu negara.
yaitu satu, berpendapatan rendah. Pada negara-negara dengan pendapatan nasional rendah, sektor pertanian biasanya merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional. Sektor ini menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk. Kontribusi utamanya yaitu pertanian, kegiatan subsisten, dan sektor informal. Karakteristik ekonominya itu ekonomi bergantung pada produk primer seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Infrastruktur teknologi rendah dan banyak tenaga kerja terlihat di sektor informal, contoh negaranya Ethiopia dan Mali. Lalu selanjutnya ada negara berpendapatan menengah rendah, yaitu negara-negara dengan pendapatan menengah rendah mulai mengalami diversifikasi ekonomi selain sektor pertanian, sektor manufaktur dan industri ringan mulai tumbuh meskipun sebagian besar pendapatan masih berasal dari sumber daya alam dan kegiatan primer. Satu, kontribusi utamanya pertanian, manufaktur, dasar, dan jasa sederhana. Karakteristik ekonominya yaitu kombinasi sektor pertanian dan industri, dan manufaktur yang mulai berkembang. Sumber daya alam seperti mineral, minyak, atau produk pertanian menjadi penggerak ekonomi. Contoh negaranya ada India, Vietnam, dan Nigeria. Yang ketiga, ada berpendapatan menengah atas, yaitu negara-negara dengan pendapatan menengah atas umumnya memiliki sektor manufaktur dan industri yang lebih maju. Dan sektor jasa mulai mendominasikan ekspor produksi manufaktur, pariwisata, dan jasa menjadi bagian penting dari pendapatan nasional. Kontribusi utamanya yaitu manufaktur menengah hingga berat, sektor jasa. Karakteristiknya ekonominya ada manufaktur industri seperti otomotif, elektronik, dan barang konsumen mulai berkembang pesat. Sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan mulai memberikan kontribusi yang besar. Lalu ada ekspor untuk setengah jadi dan barang-barang teknologi juga penting. Contohnya Cina, Brazil, dan Turki. Lalu di sini ada negara berpendapatan tinggi. Negara-negara berpendapatan tinggi didominasi oleh sektor jasa, terutama yang bersifat bernilai tambah tinggi, seperti kaya keuangan, teknologi, informasi, kesehatan, pendidikan, serta manufaktur dan industri teknologi tinggi juga berperan besar dalam ekonomi negara ini. Kontribusi utamanya yaitu sektor jasa canggih, manufaktur berteknologi tinggi, dan inovasi. Di sini ada karakteristik ekonomi juga seperti kayak sektor jasa mencakup keuangan, perbankan, asuransi, teknologi, informasi, pendidikan, riset, dan pengembangan. Lalu di sini juga ada sektor industri termasuk manufaktur teknologi tinggi seperti farmasi, elektronik, dan otomotif. Lalu di sini juga ada ekonomi kreatif, riset, dan pengembangan serta teknologi berperan penting. Negara-negara ini sering menjadi pusat inovasi global dengan banyaknya investasi di sektor teknologi dan sains. Contoh negaranya yaitu ada Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Lalu di sini ada perbedaan kontribusi sektornya. Yang pertama, negara berpendapatan rendah bergantung pada pertanian dan kegiatan informasi. Lalu yang kedua ada negara berpendapatan menengah rendah yaitu mulai beralih ke manufaktur dasar dan industri ringan, tetapi masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Lalu di sini yang ketiga ada negara berpendapatan menengah atas mulai menunjukkan diversifikasinya dengan sektor manufaktur yang lebih maju dan mulai mendominasikan di sektor jasa. Lalu yang terakhir ada negara berpendapatan tinggi. Di sini ada didominasi oleh sektor jasa
bernilai tinggi dengan kontribusi signifikan dari industri teknologi tinggi dan inovasi. Lalu dengan struktur ekonomi yang berbeda, fokus kebijakan juga bervariasi mulai dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian di negara pendapatan rendah hingga investasi dalam teknologi dan inovasi di negara berpendapatan tinggi. Eh, Oke, terima kasih. Mungkin semua penjabaran dari materi kami mengenai pendapatan nasional telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan ini merupakan salah satu proses dari pembelajaran kami mengenai materi kuliah ini. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.